Kami datang berhimpun di tempat ini mengucap syukur ya Tuhan.
Oleh sebab itu kami mau bersuka cita pada sore hari merayakan kebaikan sepanjang ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat. Otoritas surga berdaulat di tempat ini Tuhan, mengubahkan, menginsafkan diri setiap kami, bahkan menguatkan dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Terimalah setiap pujian syukur kami Tuhan. Terimalah setiap nyanyian yang kami bawa di hadapan-Mu. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan dalam ibadah kami pada sore hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita akan berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan.
Satu-satunya Tuhan sandaran hidup kami, satu-satunya Allah yang kami percayai. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami, menjadi sumber pengharapan dan kedamaian dari setiap kami. Terima kasih. Marilah setiap kami mengangkat pujian tanpa kami kepada Tuhan, membawa rasa syukur dan pengagungan kami
kami beri sesuatu kepada Tuhan. Harusnya Natal ini menjadi pelajaran bagi hidup kami ya Tuhan. Apa yang harus kami beri di sisa hidup kami ini buat Tuhan. Tapi seringkali justru kami yang meminta terus dan terus. Tapi hari ini kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami punya lewat penyembahan kami. Sebab tidak ada harta benda pada kami untuk kami bersama. Selain rasa syukur dan terima kasih kami buat buat kedatanganmu di dunia ini bagi setiap kami. Engkau gantikan setiap kami. Engkau tidak melihat siapa kami. Justru Kau mengangkat derajat kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kau tidak lihat masa lalu kami. Kau tidak memperhitungkan semuanya Tuhan. Tapi Kau memilih setiap kami. Masa depan setiap kami Tuhan. Menjadi biji mata, menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kedatangan-Mu di dunia ini. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangan-Mu bagi setiap kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Kau pilih kami, Kau jadikan kami anak kesayangan-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kami tak peduli dunia memandang kami. Yang kami tahu Tuhan mengangkat derajat kami menjadi anak kesayangan. Dan kami tahu ketika Tuhan pilih kami, maka segala isi dunia ini Tuhan menjadi bagian setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Asalkan Kau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami sanggup berjalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan
Engkau tujuan hidup kami, Engkau dasar kepada siapa kami berlari kecuali pada panggilan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau Tuhan yang menaruh dari Sion, dari Yerusalem. Mari Tuhan perdengarkan suara dan biarkan langit dan bumi bergoncang. Buat kami umat-Mu mendengarkan suara, sebab Engkau memanggil domba-domba-Mu masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Engkau yang berjalan di depan mereka, dan domba-domba-Mu itu mengikuti Engkau, karena kami ini mengenal suara-Mu. Ya Allah, mari Tuhan, sebab Engkau berjalan, sebab Engkau menggembalakan, sebab Engkau menuntun dan membimbing, Engkau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kalimat. Tidak cukup pujian dan penyembahan naik ke tahta-Mu. Lebih dari sekedar malaikat-malaikat yang menggaungkannya kepada-Mu. Hagios, 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 kurios, oteos, opat, hoon kayo, hoon komenus, kudus, kudus Tuhan semesta yang telah, yang ada, dan yang akan datang. Mari Tuhan, sebab hamba-Mu ini terbatas dan domba-domba-Mu ini membutuhkan suara. Gunakan hamba-Mu yang terbatas ini sehingga semuanya bisa memperoleh Engkau yang adalah firman itu sendiri, menuntun, membimbing, memerdekakan, dan membuat kami mencapai panggilan surgawi kami. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu ini semakin berkurang, nama-Mu semakin bertambah. Biar kemuliaan selalu dikembalikan hanya kepada Kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya. God is good. Kalau saya bilang God is good, Bapak Ibu balas all the time. Kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu balas lagi. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Ya, karena kalau dari mulut terdengar oleh telinga, maka iman akan bangkit. Seberapa sederhananya firman yang kita perkatakan itu menguatkan Bapak Ibu. Amin. Kalau menjadi anak-anak Tuhan, kita diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Hari ini saya akan bicara tentang visimu menentukan hidupmu. Jadi saya beri judul hari ini, Jalanku Sudah Mantap. Amin. Bukan cuma saya. Bapak Ibu katakan, jalanku sudah mantap. Jalanku sudah mantap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, ya karena sesinya saya harus kembali. Rasanya pengen lebih enak nyanyi, Bapak Ibu. Lebih enak nyanyi. Tapi nanti seling-seling mungkin saya ada kesempatan nyanyi, kita nyanyi. Kenapa? Karena dulu nyanyian digunakan sebagai ibadah, menghafalkan kitab suci, membangun iman. Nah itu banyak sekali nyanyian-nyanyian ya. Jalanku sudah mantap, visi ya, jalan kemana? Itu nanti yang akan kita lihat. Oke, ini nama saya Jin Mulyadi ya.
QR code-nya untuk download materi, ya, bukan QRIS, kan? Nah, minggu lalu, ya, jadi saya lebih enak berkhotbah sekarang karena minggu lalu Bapak Gembala udah kasih, udah menjebol pintu loh ke terobosan. Saya tinggal tuntun, ya, enak udah. Jadi dari minggu lalu Bapak Gembala berkhotbah tentang metanoia, ya, U-turn, putar balik. Kalau kita tahu kita salah, putar balik. Ya, naik kereta tahu itu salah, mau nunggu sampai 10 stasiun silahkan aja. Ya, baliknya lebih mahal, sampainya lebih lama. Kalau kita tahu kita salah, turun langsung di stasiun terdekat. Turun. Entah mau balik, entah mau ngapain, tapi yang pertama turun. Dari kemarin minggu yang lalu Pak Gembala ajarkan tentang metanoia. Ya. Dan ujung dari metanoia itu persembahkanlah hidupmu. Jadi kita harusnya udah naik level lah daripada bicara perpuluhan, buah sulung, hidup. Persembahkanlah hidup. Di perjanjian baru persembahkan hidup, melampaui perpuluhan, melampaui buah sulung. Jadi jangan di situ-situ aja mikirnya. Yang itu udah lewat lah, gitu ya. Hidup sekarang, persembahkanlah hidup. Kemudian mengalami pembaruan budi, ya. Selalu dibarui. Ya. Nah, saya tinggal lanjutkan ke visimu menentukan hidupmu. Sudah berubah kan? Sudah putar balik kan? Selanjutnya jalannya kemana? Selanjutnya jalannya kemana? Kalau kita mengenal seseorang yang mungkin duitnya nggak berseri, ya, duitnya nggak berseri, dia datang ke bandara, dia datang ke tempat loket. Ya, katakanlah kita lah menjadi kasirnya, ya, atau tukang loket tiketingnya. Dia bilang begini, saya mau beli tiket. Kita tanya dong, kemana Pak? Dia bilang, nggak tahu. Pokoknya saya mau beli tiket. Kasus 1. Kasus 2, dia ke terminal bis sama, ya, ke loket terus bilang, saya mau beli tiket, saya mau naik bis. Ditanya, kemana? Dia bilang, nggak tahu. Pokoknya saya mau beli tiket. Nah, bisa jadi kita ketawa tuh pada 2 kasus itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak sadar, kita bisa memperlakukan hidup kita kayak gitu loh. Di titik ini, kita mau kemana sekarang hidup kita? Kan Pak Gembala minggu lalu udah bilang, jadi orang Kristen di situ-situ aja. Dosanya jatuh bolak-balik, itu lagi. Ya, makanya di titik itu berhenti, balik arah, putar arah, persembahkanlah hidup. Nah, sekarang kemana? Jadi ini akan kita renungkan hari ini. Kemana? Visimu menentukan hidupmu, ya, visi. Nah, kita mau bicara tentang suatu nas pembimbing, dan dari nas pembimbing itu kita akan turunkan jadi 3. Kenapa? Bagaimana? Untuk apa? Yesaya 43 ayat 18-19. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini warnanya biru nih, nanti akan dibahas sendiri. Ayat berikutnya 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Ya, jadi Bapak Ibu lihat tadi yang biru suruh melupakan, yang hijau suruh lihat sekarang yang lagi tumbuh. Nah, yang biru ini baru bilang belumkah kamu mengetahuinya. Oh, enggak ada. Minta tolong mungkin dia. Oh ya, bisa. Nah, ini ada 3 yang coba saya bahas pertama, ya. Ketika tadi kita bertanya, kenapa, ya, dari 2 ayat itu. Poin yang pertama, jadilah merdeka. Yang lalu telah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, yang kedua kita akan jawab bagaimana. Jadi hidupi visi kita dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita. Jadi jangan bicara kelimpahan aja tanpa tahu untuk apa itu kelimpahan. Nah, kemudian yang terakhir, untuk apa?
beritakan kemasyhuran Allah, dan siapkan diri memerintah bersama Dia. 3 poin ini. Yang pertama, jadilah merdeka. Yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, hidupi visi kita dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita. Perlengkapan Tuhan pasti banyak lah. Kemudian, beritakan kemasyhuran Allah dan siapkan diri memerintah bersama Dia. Nah, yang pertama, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Ini saya baca, saya aja yang baca ya, mungkin nanti di tengah-tengah baru Bapak Ibu baca yang merah. Saudara-saudara, aku sendiri telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Kemudian Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya undang Bapak Ibu baca yang bagian merah. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, berikutnya yang merah. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini lagunya enak nih. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Jeng jeng biarlah dia kayak nyanyi sih. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman berbakala. Nah, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Apa yang kita jauhi? Dongeng-dongeng. Tahayul dan dongeng. Bukannya nggak boleh tahu, dijauhi aja. Maksudnya jangan melekat ke dalam. Ya, tahu lah karya sastra, tapi jangan melekat. Nah, ini juga bagaimana mengapa kita harus meninggalkan, melepaskan beban masa lalu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Udah menyesal nih di kehidupan baru, pengen balik ke perbudakan. Ini beberapa beberapa item yang kita harus merdeka dari beban masa lalu. Kedua, merdeka dari dosa yang merintangi. Ketiga, merdeka dari intimidasi. Ya, merdeka dari kesesatan. Makanya kita berkomunitas. Gimana mau sesat kalau kita tinggal di dalam komunitas? Kecuali emang yang nggak mau berubah, yang nggak mau dikasih tahu. Nah, kemudian kita juga merdeka dari perbudakan. Ketika kita sudah terima Kristus, kita berproses dosa-dosa lama, susah sekali, tapi sekarang sudah hilang, jangan balik lagi, Bapak Ibu. Ya, jangan balik lagi. Apalagi muncul memori-memori, wah enak banget masa-masa itu. Ya sama, ini yang lagi di padang gurun, kita dapat daging, bawang, segala macam. Tapi ketika dia pengen balik ke Mesir, itu kekejian di mata Tuhan. Seolah-olah bukan perjuangan sih, seolah-olah berkat Tuhan yang melepaskan mereka merdeka itu jadi sia-sia. Gitu ya. Jadi jangan ingat-ingat, pikir-pikir perbudakan yang masa lalu. Kenapa? Yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah datang yang baru ini. Nah, bagaimana cara melupakan? Enak ya ngomongnya ini. Bagaimana cara melupakannya? Nah, cara melupakannya itu yang tidak ringan, tetapi butuh terus-menerus, konsisten. Kecil, lama-lama jadi bukit. Bagaimana melupakannya? Pertama, sibuk dengan kebiasaan rohani atau disiplin rohani. Ya kan, tinggal pilih. Kita masih sibuk. Manusia itu pasti menghamba. Tinggal pilih, menghambanya sama siapa? Sama Tuhan bisa, sama diri sendiri bisa, sama yang satunya lagi itu bisa. Ya, cuman ya itu ujungnya maut. Hati-hati, jangan menghamba kepada iblis. Kepada diri sendiri itu juga nggak boleh, tapi hati-hati. Ya, kenali betul-betul.
Jadi mending kita mulai membangun kebiasaan disiplin rohani, yaitu lalu baca kitab suci dan seterusnya. Dan coba dilatih, dikit-dikit 1 ayat tiap hari, lama-lama 2 ayat tiap hari, doa. Saya rasanya ingin kembali kepada Tuhan. Saya akan berdoa tiap hari 2 jam. Cobain aja. 15 menit aja mentok, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau belum biasa, ya biasakan 5 menit baru berhenti, 5 menit baru berhenti. Atau 2 menit aja, 2 menit baru berhenti, 2 menit baru berhenti. Lama-lama udah biasa berdoa dan tiba-tiba mengalir seperti seseorang bicara kepada sahabatnya. Ya. Abraham kenapa ngomong sama Tuhan kok lancar dan nggak kayak pakai doa tuh? Abraham nggak tutup pintu, tutup jendela, baru nanti berdoa. Enggak, Abraham biasa aja dialog dengan Tuhan. Nah, Tuhan kan rindu kita masuk di tingkat yang seperti itu. Nah, mulailah dengan kebiasaan disiplin rohani. Pak Gembala juga mulai menggerakkan kita dengan doa puasa. Dicoba dulu aja Bapak Ibu. Ya, ini nggak kuat, ya sudah berhenti dulu. Puasanya berhenti, tapi doanya lanjut. Lama-lama mengerti. Inilah efek puasa. Doa kita jadi lebih lebih dalam gitu. Kemudian yang kedua, berat ya. Tapi kalau nggak dicoba, kalau nggak dilakukan susah. Minta maaf dan mengampuni itu sarana melepaskan. Bagaimana kalau kita minta maaf dan memaafkan? Ya, kita harus minta maaf karena kalau kita nggak minta maaf atas kesalahan kita, yang beban kan di kita. Ya, kita nggak mau melepaskan dendam. Kalau kita dendam bukan orang lain yang rusak karena dendam kita yang harinya tergerus oleh dendam. Jadi kita yang harus mengampuni. Apakah orang lain menanggap atau enggak, ya mau terserah. Kemudian penuhi pikiran dengan firman. Lalu belajar dalam pengajaran yang sehat. Jadi gereja kita ada pengajaran, ya ayo kita ikutin. Kemudian ikut doa korporat lebih dahulu. Ini makanya saya bilang mau doa 2 jam per hari nggak bisa kalau nggak dimulai. Jadi dimulai dengan doa korporat, doa bersama-sama dulu. Menikmati dulu doa bersama, baru nanti bawa pulang. Menikmati doa di rumah. Dan sama seperti para pendoa-pendoa itu yang kalau berdoa kayaknya dia kalau nggak punya jadwal mungkin seharian itu bisa di ruang doa aja. Jadi udah saking akrabnya dengan Tuhan. Nah, yang terakhir memberi diri dibimbing secara rohani. Ya Bapak Ibu, kita bertumbuh. Jadi ada yang lebih senior dari kita, ada yang lebih menguasai, ada yang lebih tahu ilmunya. Ya nggak apa-apa, kita merendahkan diri, kita bersedia dibimbing. Kan demi kebaikan kita juga. Yang membimbing kita juga tanggung jawabnya sama Tuhan kok, bukan sama siapa-siapa. Kalau ada apa-apa sama kita, kan yang diminta tanggung jawab dia. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu adalah cara Tuhan membimbing kita. Sampai kita punya hubungan yang mendengar dengan Tuhan tuh, kita masih perlu dibimbing secara intens. Yang berikutnya masih terus dibimbing. Itu yang kemarin kita bahas, tunduk pada tunduk otoritas. Jadi nggak bisa ngerasa, saya sudah selalu dengar Tuhan, saya selalu bicara dengan Tuhan, tapi tiba-tiba nggak mau tunduk dalam tunduk otoritas. Nanti bagaimana orang tersebut bedakan dia lurus atau sesat? Nggak ngerti nanti dia. Maka kita berhimpun untuk mencegah yang itu. Jadi kita ulang lagi ya poinnya. Yang pertama, jadilah merdeka. Yang lalu Telah berlalu. Yang baru sudah datang. Hidupi visi kita dalam Tuntunan Tuhan. maka Tuhan akan Melengkapi kita. Nah, berikutnya beritakan Kemasyuran Allah. dan siapkan diri memerintah bersama Dia. Nah, kita bahas yang berikutnya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Ya. Apa itu visi? Nah, ini kita lihat. Amsal 29 ayat 18. Ini terjemahan baru. Ada suatu versi Alkitab yang kita punya ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi apa yang membuat apa yang perlu supaya rakyat tidak liar? Yang merah? Wahyu. Nah, kalau Alkitab versi Modified Indonesian Literal Translation (MILT), bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali, tetapi orang yang memelihara Taurat berbahagialah dia. Saya mau tunjukkan ini, berarti wahyu sama dengan visi. Jadi kita nggak dapat visi cuma dengan modal kita yang mau. Kalau secara dunia atau organisasi ya begitu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, visi kita adalah apa tadi sebelumnya?
Wahyu. Jadi mendapat visi itu dengan cara diwahyukan. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh kok. Kayaknya nggak bisa kita jangkau. Minta, dan saya kasih tahu caranya. Nah, sepenting apakah visi? Penting nggak sih visi? Sampai wahyu-wahyu begitu. Tuhan harus ngasih secara wahyu. Penting. Nah, ini saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita baca sama-sama yang merah. 1, 2, 3. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Ada kata untuk di situ, ya. Bumi hadir untuk sesuatu karena Allah kita bukan Allah yang nggak punya visi, Allah yang iseng. Bapak Ibu, ya, saudara, adik-adik, anak saya juga ada, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua ada di sini, ada di dunia karena sesuatu. Itu yang kita mau gali, makanya kita butuh wahyu. Biar jangan dari kata orang aku mengenal kau, tetapi aku melihatmu secara langsung. Nah, visi itu membuat umat Tuhan mantap menjalani hidup. Makanya khotbah kali ini, jalanku sudah mantap. Katakan lagi masing-masing. Jalanku sudah mantap. Semantap apa? Ini saya bacakan. Abraham taat pergi mengorbankan Ishak. Wih, berat banget. Why? Karena dia tahu Allah sudah memberikan visi, keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Mau Ishak ada nggak ada Ishak, visi itu tetap. Ya, kondisi kita juga sama. Mau dalam ada kekuatan, nggak ada kekuatan, visi itu tetap. Sayangnya Tuhan akan memberi kekuatan gitu. Jadi maksud saya iblis tidak akan menang. Nah, yang kedua, Yusuf tidak tergoda istri Potifar. Why? Ya karena dia punya visi. Ketika dia lagi kecil, dia bermimpi 11 berkas gandum mengelilingi 10 berkas gandum mengelilingi dia. Berkasnya dia sujud menyembah. 11 bintang, bulan dan matahari menyembah dia. Dia punya visi, dia akan jadi raja, dia akan jadi pemimpin. Perkara nanti dicapainya gimana? Gak tahu. Dia punya visi. Kalau dia nggak punya visi, nggak kuat. Ya, godaan kayak gitu, godaan di penjara nggak kuat. Kemudian Daud tidak membunuh Saul. Alkitab catat 2 kali kesempatan. Saul nggak lihat, Daud ada di belakangnya. Udah tinggal sikat aja, selesai. Ketika dia bilang jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ada alasan lain? Saya yakin ada. Karena dia punya visi. Siapa yang kasih visi itu? Samuel ketika mau mengurapi Daud. Dia akan jadi raja menggantikan Saul. Nggak perlu Saulnya dibunuh. Nanti dia akan gantikan. Visi. Ketika punya visi, udah tenang hidupnya. Kesempatan-kesempatan berbuat yang enggak lewat aja. Kemudian para rasul memberitakan Injil dengan berani. Mau di penjara, mau diapain, mereka punya visi. Paulus tidak takut kematian, mereka juga punya visi. Ya, visi bahwa Tuhan Yesus berkenan untuk memberitakan Injil. Ada bagian Alkitab bilang Paulus mau memberitakan Injil ke Asia, Roh Kudus larang. Sedemikiannya tuh bergerak dalam visi sampai ketika visinya salah, Tuhan yang luruskan. Kemudian, nah ini no mention, ada gereja HKBP itu yang besar, no mention tuh menjadi yang mendirikannya. Kok berani dia? Kok mau dia dari Jerman? Dia cuma modal. Ini ada peta Sumatera, dia punya hati ke Sumatera. Karena tiba-tiba Roh Tuhan menggerakkan di dalam hatinya. Dia berangkat ke Sumatera. Dan HKBP kita lihat seperti apa sekarang besarnya. Kemudian, sekarang jemaat GKI BTP teguh hidup dalam kebenaran firman. Karena apa? Karena visi. Karena visi. Punya visi. Dan ketika kita berani 2025 visi kelimpahan, itu kita lagi nantang perang. Jadi gak usah heran kalau banyak masalah. Karena kita lagi nantang perang. Pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan ya, saya lupa gitu. Karena memang gak menarik untuk dihafal kerjaan pencuri. Yang saya hafal pekerjaan Tuhan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi itu pasti gak suka. Nah, bagaimanakah visi yang dari Tuhan? Pertama, visi yang dari Tuhan itu tentang menanggalkan manusia lama dan pembaharuan budi.
Nah, berbahaya kalau kita sudah sampai pada titik ini, kita balik ke manusia lama, ya. Terus menjadi parahnya, terus kita sosokan menjadi korban karena kita nggak mampu untuk terus di dalam Tuhan. Jangan, Bapak Ibu. Ya, maju terus. Yang kedua, andalkan Tuhan berdasar firman. Biasanya kalau kita punya visi, kita ada ayat yang secara khusus kita pegang, ya, untuk tanda. Ya, jadi bisa dicari sendiri, bisa dibantu misalkan dengan didoakan, dinubuatkan. Ya karena memang kita yakin ini datang dari Tuhan. Karena nggak mungkin kalau dipikir hanya dipakai pikirannya sendiri. Ya misalnya Yesaya 22 ayat 22 gitu, aku pemegang kunci Daud, pintu yang dibuka tidak bisa ditutup, pintu yang ditutup tidak bisa dibuka. Oh, visinya mendobrak, membuka berbagai pintu. Misalkan demikian. Gitu. Saya pribadi saya tahu visi saya di mana. Ya, visi saya adalah mengajar. Mau dihentikan di mana, Tuhan akan buka jalan. Kalau boleh bagi kesaksian Bapak Ibu, nggak akan kepikir saya ada di sini. Ini saya hindari dulu malah. Tetapi pertama kali dihindari, saya dikasih ayat sama Tuhan. Coba baca ketika Musa bilang jangan aku. Nah, berani ngomong yang kedua? Oh, saya nggak berani. Terus kenapa saya yakin itu dari Tuhan? Gini, segala suara itu banyak di kepala kita, tetapi suara yang dari Tuhan selalu lurus dengan firman-Nya. Udah pasti itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Terlalu bersemangat. Kita yang slow. Firman-Mu Tuhan apa? Tiada berubah. Betul kan? Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada. Nah, kalau dari Pak Gembala jadi jemaat. Itu guyonnya Pak Gembala. Jadi kita mengenal suara Tuhan karena kita biasa baca firman, biasa berinteraksi dengan firman, kita bisa pisahin ini nggak mungkin dari Tuhan. Habis bikin dosa, nggak layak kamu datang ke gereja. Bersihkan dulu dirimu, baru datang ke gereja. Nah itu kita tahu nih suara siapa nih. Ya, ciri suara Tuhan nggak pernah minta dia jauh dari, nggak pernah minta jauh dari Tuhan. Mau sekotor apapun datang, biarpun dosamu merah seperti kirmisi, biarpun apalagi lah, saya lupa lah. Pokoknya dosa itu kalau parah, pokoknya datang. Jadi kalau ada suara, wah dosanya udah nggak bisa ditangguhkan, datang ke gereja, itu kita tahu suara siapa. Itu yang dari Tuhan. Bukan suruh bersihkan dulu baru datang ke gereja, itu bukan dari Tuhan. Ya mungkin dari diri sendiri, mungkin dari yang satunya lagi, nggak tahu saya. Tapi kita jadi bisa misahin gitu, mana yang betul dari suara Tuhan. Ya. Karena penting dalam kondisi kayak gini kita mengenal Allah, karena kenallah Allah supaya kita tetap hidup. Nah berikutnya, visi yang dari Tuhan itu membangun roh, jiwa, dan tubuh. Ya, semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Jadi dibangun rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Ya, tubuh baik Allah. Jadi Bapak Ibu mau olahraga, mau olahraga dengan kesadaran sendiri atau mau olahraga setelah disuruh dokter, itu terserah. Maksudnya kalau kita boleh olahraga dengan kemauan kita, porsinya kita atur-atur, lebih baik lakukan aja. Kenapa? Karena memang firman-Nya begitu. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara hingga kedatangan hari Tuhan. Jadi terpelihara dengan tak bercacat. Ini betul. Kita pelihara roh, jiwa, dan juga tubuh. Nah, bagaimana kita mendapatkan visi? Nah, ini kan gambar. Ingat gak? Kebayang gambar apa ini? Mimpi Yusuf. 11 berkas gandum menyembah ke berkas gandumnya Yusuf. Mimpi ini nih yang bikin dia dibuang, dijual sama saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu kalau punya visinya besar, tuh nantang perang, betul. Ini Yusuf nih, udah nantang perang sama saudara-saudaranya sendiri coba. Ya. Jadi visi kita visi yang besar. Nggak heran kalau banyak yang yang nggak ikhlas membiarkan kita bertumbuh besar. Tapi yang maju terus. Ya, Yusuf mau seperti apapun, visi itu tetap tidak akan hilang. Ya. Bagaimana kita mendapatkan? Nah itu tadi, bagaimana kok kita bisa mendengarkan mana yang suara Tuhan, mana visi yang dari Tuhan.
Nah, Bapak Ibu kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Oke, ayat 12. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi apa yang merah? Berseru. Yang kedua, datang dan berdoa. Jadi Tuhan akan dengarkan kalau ini kita lakukan. Yang ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang saya bilang, Allah kita nggak jauh, bisa ditemukan. Dia cuma caranya adalah mencari, menanyakan lewat doa. Cari lewat pembimbing rohaninya, lewat gembalanya, atau misalnya kakak rohaninya, atau yang lebih dulu rohaninya. Cari. Nah ini dari sisi Allah nih. Mazmur 32 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu rindu mendengar suara Allah. Allah lebih rindu mengajar dan menuntun. Ya, dia lebih rindu sampai suaranya ke sana. Jadi jangan menyangka Allah kita jauh. Mendekat. Ya. Kita jauh, Allah dekat sama kita. Kita dekat, Allah semakin memeluk kita. Ya. Nah, dapatkan visi dari Tuhan. Allah rindu menceritakan rencananya. Dia mau ngasih tahu. Jadi hari ini bulan Desember tahun depan kita mau dalam kondisi seperti apa? Sebenarnya Allah rindu mau ngasih tahu. Tahun depan kita akan seperti apa? Ya. Yang dia minta kita bertanya, mencari, berdoa. Jadi doakan, gumuli, imani. Kemudian poin yang keduanya, jangan padamkan roh. Ya, jangan anggap rendah nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kemarin kita sudah beruntung didoakan oleh Pak Gembala, Bu Gembala. Coba diingat-ingat lagi. Ada doa-doa yang tebal, ya, ingat khusus. Jangan-jangan itu visi kita. Ya, salah satunya Tuhan wahyukan lewat pemimpin rohani kita. Nah makanya konsultasikan ke pemimpin rohani, yaitu gembala, diskusi dengan saudara seiman. Ya, dalam komunitas kita saling diskusi. Betul lah visi kita. Ya. Dari Tuhan enggak? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun ada jalan, di sungai-sungai belantara di belantara ada sungai. Jadi Tuhan mau luaskan kita. Nah, apa pertolongan Tuhan dalam meraih visi? Bagaimana Tuhan menolong kita? Visi dari Tuhan besar, berat. Kalau nggak ditolong sama Tuhan, ya susah. Maka dari itu kita harus lihat pertolongan Tuhan dalam meraih visi. Nah ini kita baca sama-sama 1 Tawarin 4 ayat 10, udah tahu lah ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya terharu ya kalau sama lagu ini.
Karena ngerasain, betulan tuh. Semua dikasih perlengkapan. Kenapa Tuhan bebankan visi besar? Tuhan nggak tinggalkan kita. Itu semua dikasih. Saya nggak minta, itu dikasih. Yabes itu minta supaya ditulis. Kalau ditulis kita jadi tahu datangnya dari Tuhan. Nah ini nih, campur tangan Tuhan untuk visi. Yehova Jireh melimpahi dengan berkat. Amin. Tapi kita jangan berhenti di situ sebetulnya. Nanti kita lanjut lagi. Yehova Nisi memperluas dampak hidup kita. Makanya perluas daerah kita. Yes. Perluas. Ya dalam segala aspek. Ya Tuhan nggak biarkan kita di situ-situ aja. Tuhan yang gagal dorong kita kemana, dorong kita kemana, dorong kita kemana. Ya. Ketika saya diminta ngasih dampak lewat pengajaran gitu ya, lewat pendidikan, Tuhan tambahkan. Karena kenapa? Karena pengaruh. Saya diarahkan untuk mengubah pola pikir. Ya Tuhan harus perlengkapi semuanya. Ketika saya minta tanda dong. Kalau memang harus begitu, ya saya harus sekolah. Bagaimana S1 ngajar S1? Tuhan buka dengan beasiswa. Tapi kan, ya saya gitu deh. Begitu lulus S2, saya lupa. Terus diingetin lagi sama Tuhan. Ya saya bilang, bahkan kalau masuk universitas mestinya selesai. Tuhan, S3 dibuka sama Tuhan S3. Gampang saya masuk. Begitu saya lulus S3, penyakitnya balik lagi, lupa lagi. Nah akhirnya Tuhan ingatkan lewat beberapa cara. Oke, saya ngerti visi saya di mana. Jadi Bapak Ibu nanti akan ngerti visinya di mana. Mau lari, mau menjauh, mau salah, nggak usah khawatir, nanti balik. Allah kita nggak membiarkan kita. Nanti saya kasih tahu di belakang, kenapa kok harus begitunya? Harusnya biarin aja, apa urusannya? Mau kita jatuh, mau kita memuji dia tetap Allah kok. Ya, mau cuma satu yang di surga, dia tetap Allah. Mau ada jutaan yang di surga, dia tetap Allah. Kenapa dia harus butuh kita? Nggak ada dia butuh kita. Ya nanti akan saya kasih tahu di belakang. Berikutnya Immanuel, Allah menyertai kita. Lagi duduk Allah menyertai. Cuma lagi duduk, lagi bekerja dong, lagi menerobos dong, Allah menyertai. Jadi ikut dia menerobos. Kemudian Allah perisai Abraham, dia juga melindungi kita. Ini dari lagu yang tadi. Kemudian El Rafa, dia berdaulat menyembuhkan dan memulihkan. Ini ngapalnya pakai lagu tadi tuh. Oke, kita ulang lagi 3 poinnya. Jadilah merdeka. Yang lalu telah berlalu. Yang baru sudah datang. Hidupi misi kita dalam maka Tuhan akan beritakan dan siapkan diri pemerintah bersama Allah. Ya itu kita tadi sudah bahas bagaimana Tuhan menuntun. Kalau lupa lagi pembimbing rohani deh, itu paling gampang. Nanti kita akan diminta untuk dewasa secara rohani. Jadi lewat pembimbing rohani dan kita juga mampu. Ya, jangan sampai nanti kena firman yang begini. Sudah waktunya kamu ditinjau sebagai pengajar, tapi kepada kamu masih harus diajarkan asas-asas dasar. Ketaatan lagi, perpuluhan lagi. Ya gimana? Tapi Tuhan sabar sama kita. Tuhan tunggu. Saya kalau ngomong begitu karena saya mantan pelaku ya, mantan korban. Jadi begitulah. Akhirnya Tuhan memerdekakan saya. Nah kita bahas yang ketiga. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah ini ada firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi makanya tujuan kita adalah yang merah ini. Kalau di Alkitab Tuhan Yesus bilang begini, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau sekarang kita, menurut Alkitab siapakah kita ini? Nah ini kita perbaca nih. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini tujuan. Ya, siapakah kita? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, supaya memberitakan. Nggak sulit kok, nggak sulit. Yang penting kita tahu tujuan kita ada, memberitakan. Jadi kita mengalami berbagai kelimpahan, mujizat untuk memberitakan. Nah, bagaimana memberitakannya? Pertama, paling gampang lewat hidup, ya, menjaga hidup untuk menjadi kesaksian. Dari hidupnya udah menjadi kesaksian. Kemudian selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan memberitakan Injil. Ya. Ini sesuatu yang perlu dibiasakan, kemudian dilatih, kemudian menjadi kebiasaan. Lalu, nah ini terakhir, tadi yang belum kita nyanyikan sekarang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kodanya yang tadi belum diputus. Karena di sini kodanya, ya, untuk melayani Tuhan, untuk roh kita menyala-nyala, maka kita terlibat dalam memberitakan kemasyhuran Tuhan. Nah, bila kita hidup dalam visi dari Tuhan, kita lebih dari berkat, ya, terhubung dengan sumber berkat. Bapak Ibu, kita naik dari level minta berkat, kita minta sumbernya. Ya, kita nempel pada sumbernya. Ya. Kita mulai melihat berkat sebagai efek samping. Kemudian dengan kita terhubung dengan sumber berkat, kita sanggup mempersembahkan hidup. Ya, Tuhan Yesus kagum bukan karena dengan persembahan yang banyak, tapi seorang janda yang mempersembahkan hanya 2 sen. Yang kecil. Ya, jadi bukan masalah jumlah. Hidup. Nah, lebih dari mengalami terang, kita bisa memberitakan Injil. Kemudian lebih dari pemenang hidup. Ya, kita jadi pemenang jiwa. Kita memenangkan jiwa bagi siapa? Bagi Allah. Karena itu yang Allah rindukan. Nah, kita ulang lagi biar hafal. Yang pertama, jadilah merdeka. Yang lalu telah berlalu, yang baru hidupi visi kita dalam, maka Tuhan akan melengkapi kita. Beritakan kemasyhuran Allah dan siapkan diri memerintah bersama Dia. Nah, itu ya, tiga-tiganya beritakan. Nah, pertanyaan yang tadi tuh, kenapa sih Tuhan tuh gigih banget sama kita? Kenapa sih Dia gigih sekali sama kita? Tanpa kita juga Dia tetap Allah. Nah, itu sebesar apa visi Allah bagi kita? Ini besar. Ini di Kejadian 1 ayat 28. Ya udah pada tahu lah ya, mungkin Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 2 kata yang di merah ini sebetulnya tujuan manusia hadir, taklukkan dan berkuasa. Tapi ya, nih awal penciptaan taklukkan, kuasai. Cuma dunia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Jadi agak aneh lah memang kondisinya kayak begini. Taman Eden berubah jadi Taman Eden. ya, begitulah. Nah, apakah visi kita yang dari Allah malah gagal gara-gara dunia yang berdosa? Oh enggak. Yang gagal manusianya, Bapak Ibu. Yang gagal manusianya. Nah, Tuhan gak gagal, gereja bisa gagal. Ya, organisasi gereja sinode bisa gagal. Ya, gereja yang berabad-abad pecah. Itu gak aneh. Tetapi Tuhan Yesus sudah terlanjur berdoa, jadikan mereka satu seperti aku dan kau, satu. Jadi semangatnya selalu bersatu. Ini yang gagal bukan Allah, manusianya yang gagal, organisasinya yang gagal. Justru Allah memperbarui dengan lebih dahsyat. Ini yang menjadi takdir kita. Kita adalah mitra Allah. Ya. Jadi kalau minta berkat terus menganggap Allah tuh kayak pembantu. Apa kita mau dia harus kasih. Tapi kalau kita mitra, kita tanya dia mau apa, kita jalan sama-sama dia. Begitu kan? Karena kami ini kawan sekerja Allah. Kalau kita tulis begitu. Ya. Jadi kawan sekerja bersama-sama.
Nah, ini saya mau bahas Wahyu. Tadi kan udah kejadian tuh, kejadian 1 ayat 28. Sekarang Wahyu 22. Yang terakhir, Wahyu terakhir. Katanya, bahas Wahyu serem. Ya, serem-serem juga tentang kita. Jadi harus tetap dibaca. Dan kebenaran dari sana akan muncul. Ya. Ayat Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini tuh Yesus, itu kan. Jadi di Yerusalem baru, setelah nanti kita selesai dari dunia ini, kita mengenakan tubuh kemuliaan, kita akan ada di kekekalan Yerusalem baru, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapa hamba-hambanya? Ya, saya, Bapak, Ibu, kita semua, termasuk yang online, ya, semua adalah hamba-hamba yang akan beribadah kepadanya. Tapi apa sebatas itu? Bukankah Tuhan menciptakan malaikat juga untuk menyembah Dia? Kita juga beribadah, kita juga menyembah Dia. Sebetulnya Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda. Aduh, kita baca sama-sama di ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai. Dia akan memerintah sendirian di kekekalan nanti. Dia ajak kita. Menteri itu bukan memerintah bersama-sama presiden. Presiden memerintah mungkin sama wakilnya. Kita memerintah barang Allah di kekekalan. Makanya di dunia diubuk sempurna supaya engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Karena nanti ketika kita ada di sana, kita memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi nggak cuma beribadah, kita memerintah. Dan untuk memerintah, masa nggak sabar? Jadi kita dilatih sabar. Memerintah, masa nggak kudus? Kita dilatih kekudusan. Gitu. Ada ada sebuah lagu saya ingat ya tentang ini. Makanya saya jadi ngerti kenapa di dunia kita bolak-balik dalam pembentukan Allah. Lagunya gini bunyinya. Dengan kasih setiamu, tuh, Tuhan punya kasih setia tuh untuk Engkau telah menuntun hidupku. Jadi selama kita hidup dituntun oleh kasih setia Tuhan untuk nanti ke kediaman Tuhan. Ke kediaman-Mu ya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, memerintah selama-lamanya. Nah itu. Jadi makanya kita dibentuk di dunia dengan kasih setia Tuhan, supaya kita memerintah bersama-sama Tuhan. Jadi kita penuh dengan kelimpahan berkat, anugerah. Kalau Tuhan rindu membentuk kita sama, memerintah secara bersama-sama. Oke, saya undang imam musik. Jadi Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan ini ketika kita ada di dalam gereja, kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kita mendapati impartasi roh gitu yang sama-sama membangun. Saya rindu kita dapatkan visi kita. Apakah ya karunia-karunia rohani, ya ada gembala, pengajar, nabi, rasul, atau di sekuler itu bukan, itu tetap pelayanan, nggak terpisah pelayanan di gereja dan di sekuler. Apakah menjadi pemimpin di divisi, apakah memimpin ekonomi, politik, ya anak-anak Tuhan masuk di politik, memimpin di berbagai tempat, itu mereka juga sudah dibentuk visinya dari awal. Dan sekarang kita rindu visi untuk keluarga, untuk kita, untuk pasangan kita, untuk semua yang Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Kita ambil sikap doa.
Sebab daripada mula kami dapat tujuan hidup ini. Tolong kami menemukan, tolong kami merasapi, tolong kami dalam membangun iman kami kepada tujuanmu yang mulia. Kita nyanyikan sama-sama bersamamu ya. Untuk menentukan jiwa kita mengisyafi Januari, Februari, Maret, April. Ketika kita sangka kapan kemenangan itu tiba, sesungguhnya Tuhan sudah berikan kemenangan hari lepas hari, bulan lepas bulan. Teduhkan hatimu, jangan dengarkan suara intimidasi penghakiman dari manapun. Sebab Roh Kudus adalah suara yang sangat lembut. Dia tidak menghakimi, dia menginsyafi. Dengarkan baik. Di bulan Januari ada kemenangan. Di bulan Februari ada kemenangan. Di bulan Maret ada kemenangan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Tiada pernah lalai Tuhan memberikan kemenangan. Kita gunakan saat ini untuk menginsyafi, supaya kita tahu posisi kita saat ini. Sudah begitu tinggi Tuhan angkat. Jangan lihat orang lain. Bandingkan capaian kita dengan yang sebelumnya. Demikian Tuhan sudah menganugerahkan kemenangan. Sadari Bapak Ibu, supaya tahun ini betul-betul menjadi pijakan kita melompat. Bahkan dalam kemalangan sekalipun Allah turut bekerja. Sekalipun secara fisik, secara finansial, secara kondisi ada kemalangan, tapi bukankah kita semakin dekat kepada Allah? Kita mengalami terobosan secara rohani. Dan ketika terobosan secara rohani itu terjadi, tidakkah Tuhan memulihkan? Sebab Dia Al-Rafa yang menyembuhkan. Dia Adonai Nisi yang memperlihatkan kemenangan. Insyafi Bapak Ibu, ketika Tuhan memberi kemenangan, padahal Dia yang berperang bagi kita. Ketika kita sangka kita berusaha, tapi sesungguhnya Tuhan yang buka jalan. Insyafi, sadari betul-betul, penuhkan hati kita dengan rasa syukur, sehingga kita menuju akhir tahun ini sungguh-sungguh dengan kemenangan. Hamba-Mu ini berdoa, Tuhan, Efata, buka hati, buka pemahaman, bukakan pemikiran. Dan hamba-Mu ini berdoa, segala campur tangan si jahat patahkan demi nama Yesus. Kami mengerti itu, kemenangan Tuhan berikan bahwa sudah terjadi, kami lebih dari kemenangan.
Dari posisi ini, dari posisi di atas Gunung Nebo, kami mau turun bersama dengan Yosua, sebab segala tempat yang diinjak oleh kaki kami Tuhan berikan kepada kami. Itulah visi kami Tuhan. Terima kasih ya. Tanya sekali bersama ya menginsafkan dan mendidik setiap kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan bagi setiap kami tertanam di hati kami yang subur, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan menggenapi visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan lakukan bagi kami, yang kami tahu visi-Mu atas setiap kami tidak pernah gagal Tuhan. Ini jadi bagian kami dalam setiap langkah kami, menjadi tuntunan kami untuk hari-hari kami ke depan, bahwa satu yang kami tahu, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Dan sebentar juga Tuhan, kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu memberkati setiap usaha kami. Engkau sudah lebih dahulu memberkati pekerjaan kami. Engkau sudah lebih dahulu memberkati keluarga kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa ucapan syukur kami untuk perluasan kerajaan Tuhan di tempat ini, secara khusus di gereja ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami tabur Tuhan, Engkau yang akan melipat gandakannya Tuhan. Engkau yang akan memberkati jemaat Tuhan, melipat ganda. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami dengan rasa ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap memberi persembahan dengan sukacita sama-sama katakan amin. Sambil bersama dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Walta Sepekan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara Minggu 8 Desember 2024. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara mengucapkan terima serta seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamie Mulyadi yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayanan serta keluarga Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan, salam konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja JKI BTP selama bulan Desember diadakan akan diinformasikan kembali di bulan Januari 2025. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan buah suluk diakonia, pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja dapat menghubungi Ibu Esther, karena kita JKI BTP punya koperasi
Dengan penuh sukacita kami undang jemaat untuk hadir kembali di ibadah raya minggu depan. Ibadah raya minggu depan kita diadakan di Bogor. Jadi Bapak Ibu, kita akan berangkat di tanggal 13, 14, 15 ke Bogor. Jadi hari Jumat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kumpul di tempat ini jam 8 pagi. Bus akan berangkat jam 9 pagi. Keterlambatan tidak ditanggung ya Bapak Ibu. Jadi kita harus on time. Jadi berangkat, mohon diinformasikan kepada jemaat yang tidak hadir. Nanti kita akan informasikan juga di grup. Nggak delay ya? Kalau delay susah Pak. Kita bukan terbang, kita jalan. Jadi kita akan berangkat di tanggal 13, 14, 15. Persiapkan semuanya Bapak Ibu. Dari persiapan pribadi, obat-obatan, jangan ada yang sakit. Biar kita berangkat dengan sukacita, pulang dengan sukacita, dan kita mau bawa sukacita kita dimanapun kita berada secara khusus di RMBM. Salah. Hai, kita di Pakistan Bogor. Bertahun-tahun di RM kali ini berbeda ya. Demikian informasi Bapak Ibu, dan beberapa jemaat sudah dibagikan seragam. Jadi seragam itu akan dipakai di tanggal 13. Jadi seragam kita dipakai di tanggal 13 untuk keberangkatan. Kita akan foto bersama sebelum keberangkatan dan setibanya di sana. Demikian informasinya. Mungkin ada tambahan dari Bu Mary. Habis ini jemaat jangan pulang dulu karena kita akan latihan bersama. Dipimpin oleh Pak Batara nanti ya. Kita akan berdoa syafaat kepada petugas saya, persilakan. Puji nama Tuhan, mari kita salam. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam hari ini ya Tuhan. Bagaimana kami harus menemukan visi kami ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun setiap langkah kami ya Bapa. Biarlah kami berjalan di dalam visi yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk semakin hari semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Jamie ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu ini Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam tugas-tugasnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertainya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hikmat pengertian yang kewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan kemanapun hamba-Mu Engkau tempatkan Tuhan, Engkau memakai dia Tuhan menjadi saluran berkat buat bagi banyak orang Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam pengajarannya Tuhan, Engkau pakai dia ya Tuhan untuk lebih banyak lagi yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersepakat berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati Pak Gembala ya Tuhan, berkati Ibu Mary, berkati ketiga anaknya, mantunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Pak Gembala ada di dalam lingkungannya Tuhan. Penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan turun atas Pak Gembala ya Tuhan. Kemanapun Tuhan Engkau percayakan untuk melayani, ada kuasa yang terus menyertai Pak Gembala ya Bapa. Diberkatilah Tuhan Pak Gembala dimanapun dia melayani ya Tuhan. Engkau terus memperbesar kapasitasnya Tuhan, memperlebar pelayanannya ya Tuhan, bahkan ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Gembala kami Ibu Mary yang terus berdoa ya Tuhan, untuk terus mendukung pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ada roh doa yang terus Engkau berikan atas Ibu Mary ya Tuhan, untuk telinganya yang terus peka apa yang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir ya Bapa, baik mau yang onsite bahkan yang live streaming ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang sama Tuhan turun atas setiap jemaat. Diberkatilah setiap keluarga yang ada, diberkatilah suami-suami Tuhan, diberkatilah istri yang ada, diberkati anak
Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kami sore hari ini, kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan yang ada dari presiden, wakil presiden dan para menteri yang ada ya Tuhan, bahkan RT RW ya Tuhan. Kami berdoa ada roh takut akan Tuhan atas bangsa ini Tuhan, atas pemerintahan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, kami serahkan ya Tuhan perjalanan kami. Engkau menyertai kami, tibakan di rumah dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa kami ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Jemaat diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak sekolah minggu boleh minta tolong ya.